Dan Nabi bersabda, barang siapa meninggal dengan mempunyai 3 orang anak, di mana mereka itu belum sampai berdosa, niscaya ia dimasukkan oleh Allah ke dalam sorga dengan kurnia rahmatnya kepada mereka. Lalu sahabat bertanya, dan kalau anaknya 2 orang? Nabi menjawab, dan 2 juga. Ada riwayat menceritakan, bahwa sebahagian orang-orang syalih, dikemukakan kepadanya supaya kawin. Maka beliau enggan beberapa waktu lamanya. Kemudian beliau bercerita, di mana pada suatu hari beliau terbangun dari tidur, lalu berkata, kawinkanlah aku. Kawinkanlah aku. Maka mereka pun mengawinkannya. Kemudian, ditanyakan kepadanya tentang itu, lalu beliau menjawab, semoga Allah menganugerahkan kepadaku seorang anak dan kemudian diambilnya. Maka jadilah anak itu bagiku sebagai suatu mukadimah, pendahuluan, di akhirat nanti. Kemudian, beliau meneruskan ceritanya, aku bermimpi, seolah-olah kiamat sudah datang dan seolah-olah aku dalam jumlah makhluk ramai di tempat perhentian di padang mahsyar. Dan aku sangat haus, yang hampir memutuskan leherku. Begitu pula makhluk yang banyak itu, semuanya dalam sangat kehausan dan kesulitan. Maka kami begitu juga, ketika anak-anak itu masuk ke celah-celah orang banyak, di atas mereka beberapa sapu tangan dari nur dan di tangan mereka cerek dari perak dan gelas dari emas. Anak-anak itu memberi minum seorang demi seorang, di mana mereka itu masuk ke celah-celah orang ramai dan melewatkan kebanyakan orang tidak diberi oleh mereka minum. Lalu aku mengulurkan tangan kepada salah seorang dari mereka, seraya aku berkata, berilah aku minum, sesungguhnya aku haus sekali. Lalu anak itu menjawab, Bapak tidak mempunyai anak dalam rombongan kami. Kami hanya memberi minum kepada bapak-bapak kami saja. Maka aku bertanya, siapakah kamu ini semuanya? Mereka itu menjawab, kami adalah orang-orang yang meninggal dunia, yang terdiri dari anak-anak orang Islam. Dan salah satu dari pengertian-pengertian yang tersebut pada firman Allah Ta'ala, sebab itu, usahakanlah perladanganmu itu sebagaimana kamu sukai dan buatlah kebaikan untuk dirimu. Surat 2 Al-Baqarah ayat 223, ialah mendahulukan anak-anak kecil ke akhirat. Maka telah nyatalah dengan segi-segi yang 4 ini, bahwa bahagian terbanyak dari keutamaan perkawinan itu, ialah karena adanya perkawinan itu menjadi sebab untuk memperoleh anak. Faedah kedua, membentengi diri dari setan, menghancurkan kerinduan, menolak godaan nafsu syahwat, memincingkan mata dan memelihara kemaluan. Dan kepada itulah, ditunjukkan oleh sabda Rasulullah, barang siapa kawin, maka telah memelihara setengah agamanya. Maka hendaklah bertakwa kepada Allah pada setengah lagi. Dan kepada itulah, ditunjukkan oleh sabda Nabi, haruslah kamu kawin. Maka barang siapa yang tidak sanggup, maka haruslah ia berpuasa, karena puasa itu melemahkan hawa nafsu. Kebanyakan dari apa yang kami nukilkan, dari atsar dan hadis, menunjukkan kepada pengertian yang tersebut tadi. Dan pengertian itu bukanlah pengertian yang pertama, memperoleh anak. Karena nafsu syahwat adalah diperserahi, diwakilkan, untuk melaksanakan perolehan anak. Maka perkawinan itu, mencukupilah untuk pekerjaan tersebut, yang mendorong untuk menjadikannya dan yang menyingkirkan kejahatan kekuasaannya. Dan tidaklah orang yang memperkenankan panggilan tuannya karena ingin memperoleh kerelaannya, seperti orang yang memperkenankan untuk mencari kelepasan dari godaan penyerahan. Maka nafsu syahwat dan anak itu, adalah hal yang ditakdirkan dan di antara keduanya, terdapat ikatan yang erat. Dan tidak bolehlah dikatakan, bahwa yang dimaksud, ialah kesenangan, memperoleh kelezatan. Dan anak, adalah suatu keharusan daripadanya, sebagaimana umpamanya, keharusan membuang air besar dari karena makan. Dan tidaklah itu yang dimaksudkan, pada diri perkawinan itu. Tetapi anaklah yang dimaksudkan, menurut kejadian manusia, fitrah, dan hikmahnya. Dan nafsu syahwat itu, adalah yang membangkitkan kepadanya. Demi sebenarnya, pada syahwat itu, ada hikmah yang lain lagi, selain dari memberi beban untuk memperoleh keturunan. Yaitu, memperoleh kesenangan, kelezatan, pada pelaksanaan nafsu syahwat itu, yang tak ada bandingan dengan kesenangan itu, oleh kesenangan manapun juga, apabila kesenangan itu bisa kekal terus.
Kesenangan itu mengingatkan kepada segala yang dijanjikan di dalam sorga. Karena menggemarkan kepada kesenangan yang tidak pernah dirasakan adalah tidak berguna. Kalau digemarkan kepada orang yang tak bertenaga, impoten, tentang kesenangan bersetubuh atau kepada anak kecil tentang kesenangan menjadi raja dan sultan, niscaya tidaklah bermanfaat penggemaran itu. Dan salah satu dari faedah kesenangan dunia, ialah keinginan kekalnya di dalam sorga, supaya menjadi pendorong beribadah kepada Allah. Maka perhatikanlah kepada hikmah, kemudian kepada rahmat, kemudian kepada persediaan ketuhanan, bagaimana telah disediakan di bawah syahwat yang satu itu, dua kehidupan, kehidupan zahir dan kehidupan batin. Kehidupan zahir, ialah kehidupan manusia dengan kekal keturunannya. Dan itu adalah semacam dari kekekalan wujudnya. Dan kehidupan batin, ialah kehidupan akhirat. Maka kesenangan yang kurang ini, disebabkan lekas habisnya, adalah menggerakkan keinginan kepada kesenangan yang sempurna, dengan kesenangan berkekalan. Lalu ia tergerak kepada beribadah, yang menyampaikan kepada kesenangan yang berkekalan itu. Maka hamba itu memperoleh faedah disebabkan kesangatan inginnya kepada kesenangan tadi, yang memudahkan kepada kerajinan, kepada apa yang menyampaikannya kepada kenikmatan sorga. Dan tidaklah dari suatu molekul, zat yang paling halus, dari molekul-molekul tubuh manusia, zahir dan batin, bahkan segala molekul alam langit dan bumi, melainkan terdapat padanya hikmah yang halus-halus dan yang ajaib-ajaib, yang menakjubkan segala akal pikiran manusia. Tetapi, yang demikian itu hanya terbuka bagi hati yang suci bersih, menurut kebersihannya. Dan menurut kebenciannya kepada kembang dunia, tipuan dan godaannya. Maka perkawinan itu, dengan sebab menolak godaan nafsu syahwat, adalah amat penting dalam agama, untuk orang-orang yang tidak dihinggapi kelemahan dan tidak bertenaga, impoten. Dan orang-orang itulah, kebanyakan manusia adanya. Nafsu syahwat itu, apabila mengeras dan tidak dapat disanggah oleh kekuatan takwa, niscaya dapat menghela kepada perbuatan keji. Dan kepadanyalah, ditunjukkan oleh sabda Nabi dengan sabdanya dari Allah Ta'ala, kalau tidak engkau perbuat pula begitu, niscaya menjadi fitnah di bumi dan kerusakan besar. Surat 8 An-Anfal ayat 73. Dan kalau dapat dipukul dengan pukulan ketakwaan, maka kesudahannya, dapatlah mencegah anggota-anggota badan daripada memperkenankan ajakan nafsu syahwat itu. Lalu terpicinglah mata dan terpeliharalah kemaluan. Adapun menjaga hati dari kebimbangan dan pemikiran, maka tidaklah termasuk di bawah usaha, ikhtiar, seseorang. Tetapi senantiasalah nafsu itu menarik dan membisikkan kepadanya dengan berbagai keadaan bersetubuh. Dan tidak jemu-jemulah setan pengganggu itu dalam sebahagian besar waktunya. Kadang-kadang yang demikian itu datang kepadanya dalam solat. Sehingga terguris di hatinya dari hal keadaan bersetubuh itu, sesuatu gurisan, kalaulah kiranya diterangkannya di hadapan orang yang paling hina sekalipun, niscaya ia akan malu. Dan Allah Ta'ala melihat kepada hatinya. Dan hati itu terhadap Allah, adalah seperti lisan terhadap makhluk. Dan pokok segala pekerjaan bagi seseorang yang berkehendak menjalani jalan akhirat, ialah hatinya. Dan rajin berpuasa itu, tidaklah menghilangkan benda gangguan pada kebanyakan orang. Kecuali ditambahkan kepadanya kelemahan badan dan kerusakan pada sifatnya. Karena itulah, Ibnu Abbas berkata, tidak sempurnalah ibadah orang yang melakukan haji, kecuali dengan kawin. Ini adalah percobaan umum, sedikitlah orang yang terlepas daripadanya. Dan Qatadah berkata tentang arti firman Allah Ta'ala, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak bisa kami pikul. Surat 2 Al-Baqarah ayat 286, yaitu, kerasnya nafsu syahwat. Dari Akramah dan Mujahid, yang mana keduanya mengatakan, tentang arti firman Allah Ta'ala, dan manusia itu dijadikan bersifat lemah. Surat 4 An-Nisa, ayat 28, ialah bahwa manusia itu tidak sabar terhadap perempuan. Berkata Fayyad bin Nujaih, apabila bangunlah kemaluan lelaki, niscaya hilanglah 2/3 akalnya. Setengah mereka mengatakan, hilanglah 1/3 agamanya. Dan pada penafsiran yang tidak begitu sering terdengar, Nawadirut Tafsir, dari Ibnu
Abbas tentang firman Allah Ta'ala, dan dari kegelapan, malam, ketika ia telah datang. Surat 113 Al-Falaq ayat 3, yaitu, kata Ibnu Abbas, bangunnya kemaluan lelaki. Ini adalah bahaya yang sering terjadi, apabila menggelagak, yang tidak dapat dilawan oleh akal pikiran dan agama. Dan nafsu syahwat itu, sedang dia adalah baik, untuk pendorong kepada kedua kehidupan dunia dan akhirat sebagaimana telah diterangkan dahulu, maka nafsu syahwat itu, adalah yang terkuat alat setan terhadap anak Adam. Dan kepadanyalah diisyaratkan oleh Nabi dengan sabdanya, tidaklah aku melihat dari wanita-wanita yang kurang akal dan agama, yang lebih mempengaruhi orang-orang yang berakal pikiran, daripada engkau sekalian. Dan itu sesungguhnya, adalah karena bergeloranya nafsu syahwat. Dan Nabi mengucapkan dalam doanya, wahai Allah Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung dengan engkau dari kejahatan pendengaranku, penglihatanku, hatiku dan kejahatan maniku. Dan beliau mendoa, aku bermohon padamu, kiranya engkau mensucikan hatiku dan memeliharakan farajku, kemaluanku. Maka apa yang dimohonkan perlindungan oleh Rasulullah daripadanya, lalu bagaimanakah boleh dipandang enteng oleh orang lain? Adalah sebahagian orang-orang syalih, membanyakkan kawin, sehingga hampir tidak terlepas dari 2 dan 3 istri. Lalu dibantah oleh sebahagian kaum Syufi akan sikap yang demikian. Maka orang syalih itu menjawab, adakah diketahui oleh seseorang daripada kamu, bahwa ia duduk di hadapan Allah Ta'ala pada suatu tempat duduk atau berdiri di hadapannya pada suatu tempat berdiri, pada suatu pergaulan, lalu terguris di hatinya oleh gurisan hawa nafsu syahwat? Maka orang-orang Syufi itu menjawab, banyaklah yang demikian itu menimpa ke atas diri kami. Orang syalih tadi berkata, jikalau aku rela dalam umurku seluruhnya, seperti keadaan kamu dalam suatu waktu saja, niscaya aku tidak kawin. Tetapi aku, tidaklah terguris pada hatiku, suatu gurisan yang membimbangkan aku dari hal keadaanku, melainkan aku laksanakan terus. Maka senanglah hatiku dan kembalilah aku kepada pekerjaanku. Dan semenjak 40 tahun lamanya, tiadalah terguris pada hatiku kemaksiatan. Sebahagian manusia membantah keadaan orang-orang Syufi itu, lalu bertanya kepadanya sebahagian orang-orang beragama, apakah yang Anda tantang dari mereka? Orang yang menantang itu menjawab, orang-orang Syufi itu banyak makan. Maka orang beragama itu menjawab, engkau pun kalau lapar seperti mereka lapar, akan makan seperti mereka makan. Orang yang menantang itu menambah, mereka kawin banyak. Lalu orang beragama itu menyambung, engkau pun apabila memelihara kedua mata engkau dan kemaluan engkau, sebagaimana mereka memeliharakannya, niscaya engkau pun kawin sebagaimana mereka itu kawin. Al-Junaid berkata, aku memerlukan kepada jima, bersetubuh, sebagaimana aku memerlukan kepada makanan. Maka istri itu sebenarnya, adalah makanan dan sebab untuk kesuci bersihan hati. Dan karena itulah, Rasulullah menyuruh tiap-tiap orang yang jatuh pandangannya kepada seorang wanita, lalu tertarik hatinya kepada wanita itu, supaya melakukan jima dengan istrinya. Karena yang demikian itu menolak kebimbangan dari dirinya. Diriwayatkan oleh Jabir, bahwa Nabi melihat seorang wanita, lalu beliau masuk ke tempat Zainab dan melaksanakan hajatnya. Kemudian beliau keluar seraya bersabda, bahwa wanita itu apabila berhadapan, niscaya ia berhadapan dengan bentuk setan. Maka apabila seseorang kamu melihat wanita, di mana wanita itu menakjubkan kamu, maka hendaklah mendatangi istrinya. Karena bersama istrinya itu, terdapat yang seumpama dengan yang bersama wanita itu. Dan Nabi bersabda, janganlah kamu masuk ke tempat wanita yang tak ada suaminya di rumah, al-mughibat, yaitu, wanita tak ada suaminya bersamanya. Karena setan itu berjalan dari seseorang kamu pada tempat jalannya darah. Lalu kami, para sahabat, bertanya, apakah dari engkau juga? Nabi menjawab, juga dari aku. Tetapi Allah menolong aku terhadap setan, maka selamatlah aku. Berkata Sufyan bin Uyainah, maksudnya ialah, maka selamatlah aku daripada setan itu. Inilah maksudnya. Dan setan itu tidaklah selamat.
Begitu pula diceritakan dari Ibnu Umar, di mana beliau termasuk golongan para sahabat yang zuhud dan ahli ilmu, bahwa beliau itu berbuka puasa dengan jima sebelum makan. Kadang-kadang beliau melakukan jima sebelum mengerjakan sholat maghrib. Kemudian lalu mandi dan mengerjakan sholat. Yang demikian itu adalah untuk menyelesaikan hatinya beribadah kepada Allah dan mengeluarkan benda kepunyaan setan daripadanya. Dan diriwayatkan bahwa Ibnu Umar melakukan jima pada 3 orang gundiknya dalam bulan Ramadhan sebelum sholat Isya. Ibnu Abbas berkata, yang terbaik dari umat ini ialah yang terbanyak istrinya. Tatkala nafsu syahwat itu amat keras pada sifat orang Arab, maka orang-orang syalih dari mereka adalah sangat banyak kawin. Dan untuk ketenangan hati, diperbolehkan kawin budak perempuan ketika dikhawatirkan terjadi perzinaan, sedang pada perkawinan ini adalah memperbudakkan anak. Dan itu adalah semacam pembinasaan dan diharamkan terhadap orang yang mampu kawin dengan wanita merdeka. Tetapi memperbudakkan anak itu adalah lebih enteng daripada membinasakan agama. Dan tak ada pada perkawinan itu, kecuali mengeruhkan kehidupan anak sebentar saja, sedang pada mengerjakan perbuatan yang keji itu, menghilangkan kehidupan akhirat yang membawa kehinaan umur yang panjang, dengan penambahan kepada hari-harinya. Diriwayatkan bahwa pada suatu hari, orang banyak meninggalkan tempat Ibnu Abbas dan tinggallah seorang pemuda yang tetap di situ. Lalu Ibnu Abbas bertanya kepadanya, apakah engkau ada sesuatu keperluan? Pemuda itu menjawab, ada. Aku ingin menanyakan suatu persoalan. Tadi aku malu kepada orang banyak dan sekarang aku takut kepada Tuhan dan aku menghormati Tuhan. Ibnu Abbas menjawab, orang yang berilmu itu adalah seperti bapak sendiri. Apa yang engkau curahkan kepada ayahmu, maka curahkanlah sekarang kepadaku. Lalu pemuda itu menyambung, sesungguhnya aku seorang pemuda yang tidak mempunyai istri. Kadang-kadang aku takut akan terjadi perbuatan jahat terhadap diriku. Kadang-kadang aku keluarkan maniku dengan tanganku sendiri. Adakah itu merupakan suatu kemaksiatan? Maka Ibnu Abbas memalingkan muka dari pemuda tadi, kemudian berkata, ah, kotor sekali. Mengawini budak perempuan adalah lebih baik dari itu. Dan itu adalah lebih baik dari perzinaan. Maka ini adalah memberitahukan bahwa orang bujang yang keras nafsu syahwatnya adalah terumbang-ambing di antara 3 kejahatan. Yang paling rendah dari kejahatan yang 3 itu ialah mengawini budak perempuan, di mana padanya memperbudakkan anak sendiri. Dan yang paling berat dari kejahatan itu ialah mengeluarkan mani sendiri dengan tangan. Dan yang paling keji dari kejahatan tersebut ialah melakukan perzinaan. Ibnu Abbas tidak mengatakan secara mutlak akan pembolehan sesuatu daripadanya. Karena keduanya itu, mengawini budak wanita dan mengeluarkan mani dengan tangan sendiri, adalah amat mengkhawatirkan, yang ditakuti terjerumus kepada yang lebih mengkhawatirkan lagi. Sebagaimana ditakuti memakan bangkai, karena ditakuti daripada kebinasaan diri. Maka tidaklah menguatkan yang lebih enteng dari 2 kejahatan itu, termasuk dalam pengertian pembolehan mutlak dan tidak dalam pengertian kebaikan mutlak. Dan tidaklah memotong tangan yang dimakan penyakit itu, termasuk perbuatan yang baik, meskipun diizinkan ketika mendekati diri kepada kebinasaan. Jadi, pada perkawinan itu, terhadap keutamaan dari segi ini. Tetapi ini tidaklah merata kepada semuanya, hanya kebanyakan saja. Maka banyaklah orang yang telah lemah syahwatnya, karena usia lanjut atau karena sakit atau karena lainnya, lalu tiadalah penggerak itu pada dirinya. Dan tinggallah apa yang tersebut dahulu, tentang urusan anak. Dan urusan anak itu, adalah hal yang merata, kecuali orang yang telah tersapu bersih kemaluannya, al-mamsuh. Dan itu, adalah jarang. Sebahagian dari sifat, karakter, manusia, amat mengeras nafsu syahwatnya, di mana tidak dapat dibentengi oleh seorang wanita saja. Maka disunatkan bagi orang yang seperti ini, lebih dari seorang wanita, sampai kepada 4 wanita. Kalau kiranya dimudahkan oleh Allah baginya kasih sayang dan rahmat serta hatinya tentram dengan wanita-wanita itu, maka syukurlah. Kalau tidak, maka disunatkan baginya mengganti. Sayyidina Ali kawin sesudah wafat Fatimah 7 malam.
Ada yang mengatakan bahwa Al-Hasan bin Ali suka sekali kawin, sehingga beliau kawin lebih dari 200 wanita. Dan kadang-kadang, beliau melakukan akad nikah 4 wanita dalam satu waktu. Dan kadang-kadang beliau ceraikan 4 dalam satu waktu dan menggantikan mereka itu semuanya. Nabi bersabda kepada Al-Hasan, "Engkau telah menyerupai bentukku dan akhlakku." Dan bersabda Nabi, "Al-Hasan itu daripadaku dan Al-Husain daripada Ali." Maka ada yang mengatakan bahwa banyaknya kawin Al-Hasan itu adalah salah satu dari apa yang menyerupai Al-Hasan dengan akhlak Rasulullah. Al-Mughirah bin Syabah telah kawin dengan 80 wanita. Dan dalam kalangan sahabat itu, ada yang mempunyai 3 dan 4 istri. Dan yang mempunyai 2 istri adalah tidak terhingga jumlahnya. Manakala yang menggerakkan kepada perkawinan itu telah dimaklumi, maka seyogialah dicari obat menurut penyakit. Yang dimaksud, ialah menenteramkan jiwa. Maka hendaklah diperhatikan kepada ketentraman jiwa itu, tentang banyak dan sedikitnya. Faedah ketiga, menyenangkan jiwa, menjinakkannya dengan duduk bersama-sama, pandang memandang dan bersenda gurau, untuk menenteramkan hati dan menguatkannya kepada ibadah. Karena sesungguhnya jiwa itu pembosan. Dan terhadap kepada kebenaran, jiwa itu melarikan diri, karena menyalahi tabiat pembawaannya. Kalau dipaksakan jiwa itu berbuat terus-menerus dengan paksaan terhadap apa yang menyalahi dengan kemauannya, niscaya ia melawan dan kembali kepada kemauannya sendiri. Dan apabila dihiburkan dengan berbagai macam kesenangan pada sebahagian waktu, niscaya ia menjadi kuat dan rajin. Dan menjinakkan hati dengan wanita, adalah termasuk sebahagian dari istirahat, yang menghilangkan kesusahan hati dan menyenangkan kalbu. Dan sewajarnya lah hendaknya, ada istirahat-istirahat dengan hal-hal yang diperbolehkan, bagi jiwa orang-orang yang bertakwa, al-muttaqin. Dan karena itulah, Allah berfirman, supaya dia, laki-laki, merasa senang kepada wanita. Surat 7 Al-Ra'af ayat 189. Ali berkata, "Senangkanlah hatimu sesaat, karena apabila hati itu tidak merasa senang, niscaya ia buta." Dan pada suatu hadis tersebut, hendaklah orang yang berakal itu mempunyai 3 saat, sesaat ia membisikkan segala isi hati dengan Tuhannya, sesaat ia memperhitungkan dirinya, mengadakan hisab terhadap amal perbuatannya, dan sesaat ia menyendiri dengan makanan dan minumannya. Karena sesungguhnya pada saat ini, adalah menolong kepada saat-saat yang tersebut itu. Dan seperti hadis tadi, dengan susunan kata-kata yang lain, tidak adalah orang yang berakal itu menempuh, selain pada 3, perbelanjaan untuk akhirat atau persiapan untuk hidup atau kesenangan pada jalan yang tidak diharamkan. Dan bersabda Nabi, bagi tiap-tiap orang yang bekerja itu, mempunyai kesungguhan dan bagi tiap-tiap kesungguhan itu, mempunyai waktu terluang. Maka barang siapa waktu terluangnya itu ada kepada sunnahku, niscaya sesungguhnya ia telah memperoleh petunjuk. Kesungguhan itu, adalah pada permulaan kehendak dan waktu terluang itu, ialah berhenti untuk istirahat. Adalah Abu Darda, itu berkata, "Sesungguhnya aku jadikan diriku bersenang-senang dengan sedikit permainan, supaya dengan demikian, aku menjadi kuat kemudian kepada kebenaran." Pada sebahagian hadis dari Rasulullah bahwa beliau bersabda, "Aku mengadu kepada Jibril akan kelemahanku dari bersetubuh, maka ditunjukkannya aku untuk memakan harisah, semacam makanan yang terbuat dari biji-bijian yang ditumbuk halus dan daging." Hadits ini kalau benar, tidaklah yang membawa kepadanya, selain untuk persediaan bagi istirahat. Dan tidak mungkin mengobatinya dengan penolakan nafsu syahwat. Karena dengan cara yang demikian, adalah mengobarkan nafsu syahwat itu. Dan siapa yang tidak mempunyai syahwat, niscaya tidak mempunyai lebih banyak dari kejinakan hati ini. Dan Nabi bersabda, "Telah menjadi kecintaan kepadaku dari duniamu itu 3 perkara, bau-bauan, wanita dan tetap mataku kepada solat." Ini pun suatu faedah, yang tidak dapat dibantah oleh orang yang mencoba memayahkan dirinya pada berpikir, berzikir dan berbagai macam amal perbuatan lainnya. Dan itu adalah di luar dari 2 faedah yang lalu. Sehingga dia itu banyak mendatang pada diri orang yang tersapu rata, al-mamsuh, dan orang yang tak mempunyai nafsu syahwat sama sekali.
Kecuali, bahwa faedah ini adalah menjadikan nikah itu mempunyai keutamaan dengan menyandarkan kepada niat itu. Dan sedikitlah orang yang bermaksud dengan perkawinan itu yang demikian. Adapun tujuan memperoleh anak, menolak hawa nafsu syahwat dan sebagainya, maka itu adalah termasuk hal yang banyak. Kemudian banyak juga orang yang merasa terhibur dengan memandang kepada air yang mengalir, tumbuh-tumbuhan yang hijau dan seumpamanya. Dan ia tidak memerlukan kepada penyenangan hati dengan bercakap-cakap dan bersenda gurau dengan wanita. Maka berlainanlah ini dengan berlainan hal dan keadaan orang. Maka hendaklah diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Faedah keempat, mengosongkan hati dari urusan rumah tangga, beban urusan masak, menyapu, mengurus tempat tidur, membersihkan piring dan menyediakan segala keperluan hidup. Sesungguhnya manusia, jikalau tidak mempunyai nafsu syahwat bersetubuh, niscaya sulitlah baginya kehidupan dalam rumah tangganya sendirian. Karena, kalaulah ia harus memikul segala urusan rumah tangga, niscaya hilanglah sebahagian besar waktunya dan ia tidak mempunyai kesempatan untuk ilmu dan amal. Maka wanita yang syalih, yang dapat mengurus rumah tangga, adalah menolong agama dengan jalan tersebut. Dan rusaknya sebab-sebab tadi, adalah merepotkan, mengganggu hati dan mengeruhkan kehidupan. Dan karena itulah, Abu Sulaiman Ad-Darani berkata, istri yang syalih, tidaklah termasuk dunia. Karena dia menyelesaikan engkau ke akhirat. Dan penyelesaiannya itu, adalah dengan mengurus rumah tangga dan bersama dengan menunaikan nafsu syahwat. Berkata Muhammad bin Ka'ab Al-Kardi, mengenai pengertian firman Allah Ta'ala, hai Tuhan kami, berilah kami kebaikan dunia ini. Surat 2 Al-Baqarah ayat 201, beliau berkata, yaitu, wanita yang syalih. Nabi bersabda, hendaklah dibuat oleh seorang kamu, hati yang tahu berterima kasih, lidah yang mengingati Tuhan dan istri yang mumin, lagi syalih, yang akan menolongnya ke akhirat. Maka perhatikanlah, bagaimana Nabi mengumpulkan di antara istri, zikir dan terima kasih, syukur. Dan pada sebahagian tafsir, tentang firman Allah Ta'ala, maka sesungguhnya akan kami hidupkan dia dalam kehidupan yang baik. Surat 16 An-Nahl ayat 97, maka menurut tafsir itu, ialah, istri yang syalih. Umar bin Al-Khattab berkata, tidaklah dianugerahkan kepada seorang hamba sesudah beriman kepada Allah, yang lebih baik daripada wanita yang syalih. Sesungguhnya sebahagian dari wanita itu, merupakan yang diperoleh, yang tak dapat diperoleh gantinya dan rantai yang tidak dapat dilepaskan. Nabi bersabda, dilebihkan aku dari anak Adam yang lain, dengan dua perkara, istrinya menolong dia kepada maksiat dan istriku menolong aku kepada taat, setanya itu kafir, sedang setanku muslim, yang tidak menyuruh, selain yang kebajikan. Nabi menghitung pertolongan wanita kepada ketaatan itu, suatu keutamaan. Maka ini pun, sebahagian dari faedah-faedah yang dimaksudkan oleh orang-orang syalih. Hanya pertolongan wanita itu, tertentu kepada sebahagian orang-orang yang tak ada baginya penanggung dan pengatur. Dan pertolongan itu tidak meminta kepada dua orang wanita. Tetapi berkumpulnya wanita, kadang-kadang membawa keruhnya kepada penghidupan dan menggoncangkan urusan rumah tangga. Dan termasuk pada faedah ini, maksud memperbanyakkan keluarga dan kekuatan yang diperoleh dengan sebab termasuknya beberapa keluarga itu. Hal yang demikian, adalah yang diperlukan untuk menolak kejahatan dan mencari keselamatan. Dan karena itulah, ada yang mengatakan, hinalah orang tidak mempunyai penolong. Dan barang siapa memperoleh orang yang menolak daripadanya kejahatan, niscaya sejahteralah keadaannya dan selesailah hatinya untuk beribadah. Karena kehinaan itu, mengganggu hati dan kemuliaan dengan banyak kawan, adalah menjadi penolak kehinaan. Faedah kelima, berjuang dengan segenap jiwa dan melatihnya, dengan memelihara, memimpin dan menegakkan hak-hak istri. Bersabar terhadap budi pekerti mereka, menanggung kesakitan yang datang dari pihak mereka, berusaha memperbaiki mereka, memberi petunjuk kepada mereka ke jalan agama, bersungguh-sungguh mencari yang halal karena mereka dan tegak melaksanakan pendidikan kepada anak-anaknya. Ini semuanya adalah pekerjaan yang besar keutamaannya. Karena itu adalah pemeliharaan dan penjagaan.
Istri dan anak itu adalah rakyatnya. Dan keutamaan pemeliharaan itu besar. Dan sesungguhnya yang dapat memelihara itu, ialah orang yang dapat memelihara, karena takut keteledoran dari menegakkan tugas-tugasnya. Dan kalau tidak demikian, maka Nabi telah bersabda, sehari dari wali yang adil, adalah lebih utama dari ibadah 70 tahun. Kemudian Nabi menyambung, ketahuilah, tiap-tiap kamu itu penggembala dan tiap-tiap kamu itu bertanggung jawab tentang rakyat yang digembalakannya. Dan tidaklah sama orang yang bekerja memperbaiki dirinya sendiri dan orang lain, seperti orang yang bekerja memperbaiki dirinya sendiri saja. Dan tidaklah sama orang yang sabar dari kesakitan, seperti orang yang memewahkan dirinya dan menyenangkannya. Maka penanggungan yang diperdapat lantaran istri dan anak, adalah seperti berjihad fisabilillah. Dan karena itulah, Bishr berkata, Ahmad bin Hanbal melebihi aku dengan 3 perkara. Salah satu daripadanya, adalah ia mencari yang halal untuk dirinya sendiri dan untuk orang lain. Dan Nabi bersabda, apa yang dibelanjakan oleh seseorang kepada istrinya itu adalah sedekah. Dan sesungguhnya orang laki-laki itu diberi pahala pada suap yang diangkatkannya ke mulut istrinya. Berkata sebahagian mereka kepada setengah ulama, dari tiap-tiap amal perbuatan yang dianugerahi oleh Allah kepadaku, sebagai bahagian, sehingga zikir, haji, jihad. Lalu ulama itu bertanya kepadanya, bagaimana pikiran engkau tentang amal perbuatan wali-wali Allah? Orang itu bertanya, apakah perbuatan itu? Ulama tadi menjawab, usaha yang halal dan memberi nafkah kepada keluarga, istri dan anak. Ibnu Mubarak berkata, di mana beliau bersama teman-temannya dalam suatu peperangan. Tahukah kamu perbuatan yang lebih utama, daripada perbuatan yang berada kita sekarang di dalamnya? Teman-teman itu menjawab, kami tidak tahu. Beliau menyambung, aku tahu. Lalu mereka itu bertanya, apakah itu? Maka beliau menjawab, seorang laki-laki yang menjaga kehormatan diri, mempunyai anak istri, bangun di malam hari, lalu memandang kepada anak-anaknya yang kecil-kecil, sedang tidur nyenyak, badan mereka terbuka. Maka ditutup dan diselimutkannya dengan kainnya sendiri. Amal perbuatan orang itu adalah lebih utama daripada perbuatan yang sedang kita laksanakan ini. Nabi bersabda, barang siapa bagus syalatnya, banyak keluarganya, sedikit hartanya dan ia tidak mencaci orang Islam, niscaya ia ada bersama aku dalam sorga, seperti 2 ini. Nabi menunjukkan dengan jari telunjuk dan jari tengah. Dan pada hadis lain, tersebut, sesungguhnya Allah mengasihi orang yang miskin yang memelihara kehormatan diri, yang menjadi bapak keluarga. Dan pada hadis lain, tersebut, apabila banyaklah dosa hamba, niscaya ia dicoba oleh Allah dengan kesusahan keluarga, untuk menutupkan dosa itu daripadanya. Berkata setengah ulama salaf, sebahagian dari dosa-dosa itu ialah dosa yang tidak tertutup, kecuali oleh kesusahan yang disebabkan oleh keluarga. Dan mengenai ini, dinukilkan daripada Rasulullah bahwa beliau bersabda, sebahagian dari dosa-dosa itu, ialah dosa yang tidak tertutup, kecuali oleh kesusahan mencari penghidupan. Dan bersabda Nabi, barang siapa mempunyai 3 orang anak perempuan, lalu ia mengeluarkan perbelanjaan dan berbuat kebaikan kepada mereka, sehingga mereka diberi kekayaan oleh Allah, tanpa memerlukan lagi kepadanya, niscaya diwajibkan oleh Allah baginya sorga, pasti-pasti kecuali ia berbuat sesuatu perbuatan yang tidak diberi ampunan. Adalah Ibnu Abbas, apabila memperkatakan hadis ini, lalu berkata, demi Allah, itu adalah termasuk hadis yang tidak begitu terkenal, hadis garib, dan hadis yang dapat menipukan. Diriwayatkan, bahwa sebahagian orang yang kuat beribadah kepada Allah, adalah menegakkan kebaikan kepada istrinya, sampai kepada istrinya itu meninggal. Lalu dikemukakan kepadanya untuk dikawinkan lagi. Maka ia menolak, seraya berkata, bersendirian, adalah lebih menyenangkan hatiku dan lebih mengumpulkan cita-citaku. Kemudian ia menerangkan, aku bermimpi sesudah seminggu dari meninggalnya, seolah-olah segala pintu langit itu terbuka dan seolah-olah beberapa orang laki-laki turun dan berjalan-jalan di angkasa, diikuti oleh sebahagian akan lainnya. Maka tiap kali turun seorang, lalu ia memandang kepadaku,
seraya berkata kepada orang yang di belakangnya, bahwa orang ini adalah orang celaka. Maka menjawab yang lain, ya. Dan menyambung yang ketiga begitu juga. Dan menyahut yang keempat, ya betul. Maka aku pun takut menanyakan mereka, karena takut dari yang demikian itu. Sehingga lalulah dekatku yang penghabisan dari mereka dan dia itu seorang anak kecil. Lalu aku bertanya kepadanya, hai, siapakah orang celaka ini, yang kamu tunjukkan kepadanya? Anak kecil itu menjawab, Tuanlah. Maka aku bertanya, mengapakah begitu? Ia menjawab, kami angkatkan amalan Tuan dalam amalan orang-orang yang berjuang fisabilillah. Maka semenjak seminggu yang lalu, kami disuruh meletakkan amalan Tuan bersama orang-orang yang meninggalkan jihad. Kami tidak mengetahui apa yang Tuan perbuat. Kemudian, maka orang itu pun meminta kepada teman-temannya, kawinkanlah aku. Kawinkanlah aku. Sehingga tidak berpisah dengan dia, 2 istri atau 3. Dalam cerita nabi-nabi diceritakan, bahwa suatu golongan datang kepada Nabi Yunus. Lalu beliau menggabungkan diri bersama mereka. Maka masuk dan keluar ke rumahnya. Lalu beliau disakiti oleh istrinya dan dimakinya. Dan beliau itu berdiam diri saja. Mereka itu merasa heran yang demikian. Lalu Nabi Yunus bersabda, janganlah kamu heran, karena aku telah bermohon pada Allah Ta'ala dan aku mengatakan, janganlah kiranya engkau menyiksakan aku di akhirat. Maka segerakanlah siksaan itu bagiku di dunia. Maka Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya siksaanmu, ialah anak perempuan si Anu yang engkau kawin dengan dia. Maka aku kawin dengan anak perempuan itu dan aku bersabar di atas apa yang engkau lihat daripadanya. Tentang kesabaran di atas yang demikian itu, adalah latihan bagi jiwa, menghancurkan kemarahan dan membaguskan akhlak. Karena orang yang tinggal sendirian atau sekutu dengan orang yang bagus akhlaknya, tidaklah tersaring daripadanya kekejian jiwa kebatinan dan tidaklah terbuka segala kekurangannya yang tersembunyi. Maka pantaslah kepada orang yang berjalan ke jalan akhirat, mencoba dirinya dengan menempuh segala penggerak yang seperti itu serta membiasakan kesabaran kepadanya. Supaya luruslah akhlaknya, terlatihlah jiwanya dan bersihlah dari segala sifat yang tercela kebatinannya. Dan kesabaran terhadap tingkah laku keluarga, di mana kesabaran itu merupakan latihan dan perjuangan, adalah pikulan bagi mereka dan menegakkan hak-hak keluarga serta dengan sendirinya menjadi ibadah. Maka ini pun sebahagian dari faidah-faidah. Tetapi tidak mengambil manfaat dengan dia, kecuali seorang dari 2, ada kalanya orang yang bermaksud mujahadah berjihad melawan hawa nafsu, latihan dan pemurnian akhlak. Karena dia berada pada permulaan jalan. Maka tidak jauhlah menampak ini, sebagai jalan pada mujahadah. Dan terlatihlah dengan itu, jiwanya. Dan ada kalanya orang itu sebahagian dari orang-orang abid, yang tak ada baginya perjalanan dengan yang salah dan gerakan dengan pikiran dan hati. Amalannya, hanyalah dengan amalan anggota badan, dengan sholat atau haji atau lainnya. Maka perbuatannya untuk istri dan anak-anaknya, dengan mengusahakan yang halal untuk mereka dan bangun menyusun ketertiban hidup mereka, adalah lebih utama baginya dari segala ibadah yang wajib bagi tubuhnya, yang tidak melampaui kebajikannya kepada orang lain. Adapun orang yang berakhlak murni, ada kalanya dengan mencukupi pada asal kejadiannya atau dengan berjihad melawan hawa nafsu pada masa-masa yang dahulu, sebelum kawin, apabila ia mempunyai perjalanan pada kebatinan dan gerakan dengan pemikiran hati dalam segala ilmu dan mukasyafah, yang diminta mengetahuinya saja. Maka tidak seyogialah ia kawin karena maksud tersebut. Karena latihan itu sendiri telah mencukupi baginya.